Apakah anak memerlukan meja belajar khusus atau mereka memerlukan jaringan internet? Halo semua, jumpa lagi dengan saya Linda Maisha. Di video kali ini saya akan membahas topik terkait dengan school from home atau belajar dari rumah. Saat ini kita sedang dihadapkan pada situasi yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita banyak beraktivitas di luar ruangan bersama-sama, saat ini kita lebih banyak untuk melakukan kegiatan di dalam rumah, termasuk anak-anak kita ketika belajar. Biasanya mereka belajar di sekolah bersama bapak dan ibu guru, kali ini mereka belajar di rumah bersama dengan orang tua. Nah, menyikapi hal tersebut, sebagai orang tua terdapat beberapa hal yang bisa kita persiapkan untuk mendukung proses belajar anak-anak kita agar tetap kondusif. Apa saja ya yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah kita perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Apa saja yang perlu dikoordinasikan? Yaitu adalah terkait dengan teknis pemberian materi, lalu teknis bagaimana cara mengumpulkan tugas, bagaimana cara berkomunikasi dengan guru, lalu juga bagaimana sistematika ujian dan sebagainya. Terdapat beberapa hal yang perlu kita koordinasikan terus-menerus dengan pihak sekolah supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan juga siswa. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak belajar di rumah. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah apakah anak memerlukan meja belajar khusus atau mereka memerlukan jaringan internet, perlu gawai atau gadget, atau perlu sarana pendukung lain untuk mereka bisa belajar secara lebih kondusif. Nah, hal-hal tersebut adalah hal yang perlu kita persiapkan agar mereka bisa belajar dengan lancar di rumah. Nah, yang ketiga adalah kita perlu membantu anak-anak kita bersama-sama membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini adalah jadwal yang berisi kegiatan anak dari pagi hingga malam hari. Nah, supaya jadwal ini tidak bentrok dengan jadwal kegiatan orang lain yang ada di dalam rumah, maka sebaiknya jadwal anak-anak kita juga disinkronkan dengan jadwal orang tua. Misalnya orang tua bekerja dan anak belajar. Bagaimana cara menemukan jadwal belajar yang sesuai agar tidak saling mengganggu. Nah, seperti ini adalah contoh jadwal kegiatannya. Yang keempat adalah kita perlu mengagendakan kegiatan olahraga untuk anak-anak kita. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena biasanya anak-anak kita beraktivitas di sekolah itu melakukan banyak kegiatan fisik yang mungkin tidak disadari. Seperti apa contohnya? Seperti mereka bangun pagi, bersiap untuk ke sekolah, berangkat ke sekolah, menempuh perjalanan, lalu di sekolah berinteraksi dengan teman, mungkin berlarian, atau dengan guru, pindah antar satu kelas dan kelas lainnya, dan sebagainya. Untuk itu, kita tetap perlu memberikan mereka kegiatan fisik agar kondisi fisik mereka tetap prima, tapi diganti dengan kegiatan olahraga di rumah. Yang kelima, itu adalah kita perlu mengagendakan kegiatan bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena meskipun semua orang ada di rumah, belum tentu engagement atau kedekatan antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya itu terjalin. Untuk itu, kita perlu mengagendakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Contohnya seperti apa? Misalnya sesederhana sarapan pagi bersama, makan siang bersama, atau ibadah bersama. Kalau rekan-rekan merasa informasi yang disampaikan di sini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada rekan-rekan yang lain ya. Kalau kalian punya komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.